Ya, dibuka itu apa video semua. Sebentar saya mau dokumentasi dulu awal akhir ya. Ya, silakan adik mahasiswa buka dulu ya. Jadi silakan. Boleh buka si Dewi, buka Intan, Muhammad, siapa lagi, Donita, Sahira, Muhammad, Dewi, Mbak Dewi siapa lagi tu? Yang belum buka tu. Kayaknya kamera saya bermasalah deh, Pak. Apa? Siapa itu yang si dia? Nah, dia udah. Oke, saya hitung ya. Sebentar ya. 1, 2, senyum ya. 1, 2, 3. Nah. Masih ada masuk lagi. Ntar. Masuk lagi tu. Hitung ya. Salam. 1, 2. Siapa ni? Marcel, buka Marcel. Marcela, buka. Marcela. Halo Marcela. 1, 2, 3. Sebentar ya. Tidak ada saya dokumentasikan ya. Kemudian saya share screen ya. Share screen. Kemudian. Screen. Share screen belum ya? Share screen. Ada yang baru masuk nggak barusan? Nggak ada ya? Belum bisa masuk nggak? Nggak ada. Share screen. Share screen. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Bentar saya video dulu ya. Udah kelihatan ya? Oke, pada hari ini tanggal 17 ya, 17 November 2021, hari Rabu pagi jam 8, kita mulai kuliah lagi mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Itu chapter 10 ya, 10. Itu mengenai akuisisi. Akuisisi itu sama dengan perolehan aktiva tetap ya, PPA. Dan disposition pelepasan dari aktiva tetap. Jadi bagaimana cara memperoleh aktiva tetap itu, dan bagaimana menghitung mengkapitalisasi biaya perolehan itu, dan bagaimana kita mencatat dan melaporkan di laporan keuangan. Kemudian disposisi itu dia ada beberapa cara kan perolehan itu. Jadi disposisi itu nanti kapan aktiva tetap itu dilepas ya, atau dihapus ya, atau dijual, ditukarkan dan sebagainya. Nah, kita kalau dia dihapus, nilai bukunya diakui sebagai apa? Bisa dihapus ya. Nah, kalau dia ditukarkan dengan yang lain, selisih nilai buku dengan harga pasar aktiva yang dilepas itu diakui sebagai apa? Nah, penuh. Nah, nih. Ini live, Pak. Nah, Oh, nah itu. ini. Ya.
Itu ya, jadi itu tentang PPA saja ya, PPA. PPA itu dulu fixed asset samanya. Fixed asset. Jadi nanti setelah saudara belajar chapter 10 ini, saudara kan sudah belajar juga bikin profit kan belajar ya. Pasti sudah bisa mengidentifikasikan PPA ya. Apa itu PPA, kemudian kaitannya dengan cost harga perolehannya itu ya. Kemudian sudah juga bisa nanti kita diskusikan accounting problem, masalah akuntansi yang ada terkait dengan bunga, kapitalisasi bunga kalau seandainya aktiva tetap itu perolehannya dibangun sendiri ya, ya. Kemudian juga itu sudah bisa menjelaskan nanti isu-isu akuntansi yang terkait dengan masalah itu perolehan dan penilaian dari aktiva tetap itu. Kemudian juga bisa sudah nanti menjelaskan accounting treatment ya, treatment akuntansi terkait dengan kos yang dikeluarkan setelah kita peroleh aktiva tetap itu atau selama aktiva tetap itu digunakan ya. Ini namanya subsequent to acquisition. Setelah kita peroleh, rencana itu seperti biaya operasi, bergantian komponen, ya perbaikan macam-macam ya. Bagaimana kita mengakui akuntansinya itu, terima akuntansi seperti apa. Dan juga menjelaskan terima akuntansi terkait dengan pelepasan dari aktiva tetap itu. Ya. Bisa jelaskan kalau pelepasannya bisa dijual, bisa dipertukarkan, bisa dihapus ya, bisa dihadiahkan kepada pihak lain, bisa juga. Ya. Jadi nanti kita akan bahas mengenai tentang PPA itu sendiri, masalah akuisisi, harga perolehan, dan bagaimana kalau aktiva tetap itu dibangun sendiri ya perolehannya. Kemudian yang kedua, accounting problem terkait dengan ini masalah interest cost selama masa konstruksi, biaya bunga selama masa konstruksi. Ya. Kemudian penilaian dari aktiva tetap itu, seperti misalnya kalau ada diskon, bagaimana pengakuannya. Kalau ada deferred payment kontrak yang pembayarannya ditangguhkan, lump sum purchase, dan penerbitan saham, dan pertukaran non-monetary asset, government grant. Kalau ada hibah dari pemerintah untuk perusahaan, misalnya diberikan hibah tanah, bangunan, itu kan perlu juga. Ya. Kemudian juga kos yang dikeluarkan selama masa pemakaian aktiva tetap itu setelah diperoleh, dipakai seperti biaya operasi dan sebagainya. Kemudian disposisi, bisa dijual ya, atau pertukaran secara involuntary ya. Mana? Jadi pertama kita lihat PPA itu apa? Jadi PPA itulah aset durable nature ya. Jadi karakteristiknya bisa ada durasinya. Jadi secara umum bentuk umumnya disebut juga dengan PPA. Ya. Termasuk tanah, building structure seperti office, factory, warehouse, ya, peralatan, mesin, furniture, tools. Ya. Jadi dia digunakan dalam operasi ini kan ya. Jadi bukan melihat jenisnya, tapi fungsinya. Kalau jenisnya sih nggak bisa. Apakah setiap mobil aktiva tetap? Nggak juga. Kalau digunakan, kalau dijual lagi untuk orang dagang berarti merchandise. Tapi kalau digunakan untuk mendukung operasi berarti PPA. Maka dia digunakan untuk mendukung operasi. Not force resell, tidak untuk dijual kembali. Kalau beli mobil, jual lagi, beli mobil, jual lagi, itu mobil itu bukan PPA. Itu merchandise, barang dagang. Belum mesin, bisa jual lagi. Belum mesin, jual lagi. Mesin itu bukan PPA, tapi merchandise. Ini bukan objeknya, fungsinya.
Long term in nature and usually depreciate. Jadi dia karakteristiknya jangka panjang, penggunaan jangka panjang. Dia biasa disudutkan. Misalnya nilai 100 pakai 3 tahun. Setiap tahun itu harus ada alokasi kos ke masing-masing periode laporan itu selama periode umur 3 tahun, tahun pertama berapa dialokasikan biaya dan sebagainya. Kemudian proses physical substance, ya. Nah, itu penting ya. Fisik dia nggak ada, ya. Dan dia ada 3 itu ya. Guna operasi, kemudian dia memiliki jangka panjang, penggunaannya jangka panjang, dan disebutkan. Yang ketiga, physical substance. Itu. Kemudian dalam mengukur mengukur artefak itu ada istilahnya historical cost ya. Jadi historical cost itu digunakan untuk mengukur perolehan dari artefak itu. Mengukur cash equivalent price ya. Ya. Gitu. Jadi termasuk dalamnya apa? Seperti harga pembelian. Harga pembelian itu dalamnya ada kalau dia impor, jadi pajak impor, kemudian juga trade diskon, rebates ya, potongan harga. Pokoknya arti gini, sejak mulai dipesan ya, sampai PP itu siap digunakan, itu dikapitalisasi, ditotalkan, dihitung, dan diakui sebagai initial cost ya. Pak, kalau seandainya dalam, misalnya contoh ya, tipe atap itu dibeli di Inggris, bisa mesin keluar Inggris. Itu kita harus ngecek Pak, dikirim 2 orang staf perusahaan ke Inggris untuk ngecek barang sebelum dikirim, untuk saksi. Datang ke Inggris ya. Biayanya gimana? Biaya perjalanan itu dia dikapitalisasi sebagai harga perolehan aset itu, yang sebagai biaya perjalanan. Jadi kapitalisasi sebagai harga perolehan aset. Termasuk juga makan buku selama akomodasi, transport. Belum juga itu transport itu 11 juta. 20 juta berdua udah 45 juta. Belum lagi makan Eropa mahal juga itu. 10 kali lipat di harga sini. 10 kali lipat ya. Kalau sini 10 ribu, 12 ribu situ. Ya. Kalau Singapura berapa kali lipat? 3 kali lipat. Ya. 2 kali lipat. Singapura 2 kali lipat. Ya, harga makanan. Eropa itu bisa 10 kali lipat makanan itu. Mahal juga. Ya. Transportasi ada murah. Ya. Jadi kalau makan, biaya kesenangan itu resort itu mahal. Ya. Kalau dia 10 hari di situ, kalikan aja 10 hari. Kalau makan sehari di Indonesia 250.000, sehari di situ 2,5 juta sehari. 5 juta. 10 hari ada 50 juta. Lumayan besar. 50 juta tambah transport 45 juta, ada 95 juta tambah transport dalam kota, bisa 100 juta itu. 2 orang berangkat situ untuk ngecek. 100 juta tambahkan harga perolehan dari mesin itu ya. Nah, itu waktu dibawa ke sini ke Indonesia, kata prinsipal, Pak, ini Bapak perlu ini nih, perlu konsultan untuk try and run-nya. Perlu nih Pak, dari kitanya dia nih tambah lagi bebannya. Ongkos konsultannya, waduh ya. Bisa, kalau di 10 hari bisa 200 juta. Ya. Ini mahal juga ya. Jadi kalau seandainya mesinnya harga 5 miliar, biaya itu 500 juta ya tambah lagi 5,5 miliar, contoh seperti itu. Ya. Bagi beli pesawat tuh, pesawat itu pasti perusahaan itu ngutus ke Boeing ya, ngutus ke Boeing 3 orang 4 orang situ. 3 orang 4 orang bisa 150 juta itu ya. Itu lebih kali. Karena gabung itu kan triliunan harga, bukan ratusan miliar, triliun harganya. Itu ya. Itu jadi sejak mulai dipesan ya, sampai tiba di Indonesia, sampai kita hire technical assistant, atau mungkin pakai di harga,
Sampai dia siap terbang. Sampai juga melatih pilot untuk menggunakan itu ada pelatihan juga. Latihan dikenakan itu. Lu masuk kalau kapal itu. Kalau pelatihan mungkin nggak masuk dia. Kalau pelatihan tergantung perusahaan apakah ini dalam rangka pengembangan karyawannya pilot atau gimana gitu. Kalau dia rutin ya pengembang pilot. Tapi kadang di prinsip pilot itu terpakai dengan harga, termasuk dia melatih pilot juga. Itu banyak itu ya sekali. Prinsipnya sejak mulai dipesan sampai tiba-tiba itu ready untuk dipakai. Biaya dikeluarkan, dikapitalisasi semua itu. Ya. Nah, karena di praktek itu orang nggak ngerti. Ya, dikapitalisasi cuma harga di kwitansi aja. Tapi biaya makan, urusan mentraktir, nggak dikapitalisasi semua itu. Ya. Itu semua. Kemudian perusahaan menilai properti dalam periode subsequent periode setelah diperoleh nah, dia bisa menilai. Jadi kalau saat kita peroleh itu kan historical cost tuh. Initial cost itu berdasarkan historical cost ya. Nah begitu berjalan kita akan nilai PA itu dengan aja misalnya setahun dipakai akhir tahun berapa nilainya. Nah itu ada alternatif cost method atau per value. Cost method itu historical cost. Jadi menggunakan per value. Di istana kita sudah milih itu. Okay. Gitu. Jadi misalnya cost of land ya. Itu tanah. Itu satu kita lihat. Tanah itu seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah dan siap untuk digunakan. Nah, itu dikapitalisasi semua. Ya. Harga beli ya, closing cost, seperti title to the land, attorney fee, and recording fee. Ya. Cost of grading, grade-nya di kalau sini mungkin itu menggrading tanah ya, dimatangkan, pematang, filling, draining, and clearing, ya. Pembersihan, filling ya, draining, ngasih kalau dia bikin selokan ya, drainase itu termasuk harga tanah ya, termasuk pembersihan ya, menembang pohon, diupahin. Bisa dia beli kebun ya, banyak pohon-pohon tinggi-tinggi ya, tebangnya diratain itu, biayanya masuk harga pelan tanah itu, bukan beban itu. Beban kapitalisasi ke biaya operasi bukan itu. Dan asumsi ini lain mortgage encumbrance on the property dan juga additional tambahan lain lagi. Tambahan biaya lain untuk peningkatan tanah ya. Sehingga tanah itu karena tanah memiliki umur tidak terbatas maka tidak disusutkan. Tapi ada juga tanah umur terbatas loh. Bisa pemerintah ngasih konsesi tanah 20 tahun nggak bisa berpanjang lagi ya, itu disusutkan selama 20 tahun. Itu dikasih lurus. Improvement with limited life terbatas ya. Jadi kapitalisasi itu tanah itu. Ya. Jadi kalau ada juga tanah, kalau tanah itu dibeli untuk spekulasi itu kalau harga naik itu dijual. Nah, itu nggak masuk dalam PPA itu ya. Maksudnya dalam property investment. Property investment ini kan sebagai investasi, biasanya itu kelompoknya ada investment in share, investment in debt, investment in derivatif, ada investment property investment. Nah, dia property investment. Property investment kalau di akuntansi itu properti tanah dan bangunan itu properti. Kalau artis lagi propertinya. Ya. Properti hidung, telinga, mata itu tergantung artisnya. Karena dia organ tubuhnya yang bisa dijual, nah, itu properti itu. Ya. Beda properti di akuntansi sama
di industri di bidang ilmu lain itu beda ya. Ya. Dan tanah juga bisa dimiliki ya, dipegang oleh real estate. Karena mau dijual lagi, saya juga inventory. Di tanah itu bisa dikelompokkan sebagai PPA kalau dia digunakan untuk mendukung operasi. Yang kedua, tanah itu bisa dikelompokkan sebagai property investment kalau dia dibeli untuk dijual lagi mendapatkan keuntungan karena kenaikan harga pasar. Itu property investment, bukan PA itu. Lalu tanah itu dibeli untuk dijual lagi seperti perusahaan developer, itu sebagai inventory. Ya. Sama seperti kalau seperti sudah memiliki mobil itu bisa kelompok inventory. Kalau dia perusahaan dealer, jual beli. Mobil itu bisa juga diakui sebagai PPA kalau dia digunakan untuk mendukung operasi perusahaan. PPA namanya. Ya. Itu. Mobil itu bisa dimasukkan sebagai kapitalisasi resources sumber alam. Kalau sebenarnya mobil itu digunakan untuk mengeksplorasi potensi minyak di bumi, pakai mobil 3 tahun mengeksplorasi, satu mobil hancur, mobil itu masuk ke eksplorasi itu, bukan sebagai PPA, ya. Jadi dia fungsinya itu. Jadi jangan nanti kalau sudah bekerja mobil itu masuk PPA. Enggak, kalau mobil digunakan untuk proyek di lapangan, rangka untuk eksplorasi minyak, kalau minyak itu lama, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya. Kalau berat itu bisa hancur selama 3 tahun itu. Ya. Itu masuk di eksplorasi. Kemudian cost building ya, gedung ya. Kalau gedung kalau cost gedung itu ya sama juga. Semua termasuk semua ekspenditur pengeluaran yang terkait dengan langsung dalam perolehan dari gedung atau dibangun sendiri. Kosnya ya seluruhnya lah, kos. Jadi kapitalisasi. Kalau dia dibangun sendiri berarti ada material, labor, overhead ya. Ya. Kos terjadi masa konstruksi ya. Kemudian professional fee. Professional fee itu konsultan. Kemudian building permit. Oke, permit itulah IMB kali, IMB, izin mendirikan bangunan. Ya. Semuanya di maksudnya sebagai pelang gedung. Ya. Dan ketiga, equipment. Kosnya apa? Seluruh itu ya, mulai dari saat dipesan sampai dia siap digunakan, harga beli, ongkos angkut, handling charge, beban, karena dia mungkin handling itu menghandle pada bebannya itu. Tenaga kerja, staf yang digunakan, karena asuransi. Kalau dia ada asuransi, misalnya dibeli di Korea, dia FOB shipping point, udah dari Korea ke Indonesia tanggung asuransi, tanggung asuransi yang beli, ya. Kalau cost special foundation, itu juga diperlukan, ada costnya, ya. Lalu pemasangan, kemudian cost yang digunakan track and run. Kalau track and run-nya, tentu cost itu bisa diuji coba nih bikin produk selama 3 bulan. Produk itu dikasih gratis konsumen, gratis. Berarti biaya yang dilakukan untuk produk melalui mesin baru itu, biaya dikapitalisasi, dimasukkan dalam harga perolehan mesin itu. Bukan sebagai beban operasi, ingat ya. Pak, saya ini Pak, produksi pertama selama 2 bulan saya gratiskan. Kenapa? Diuji coba Pak. Itu gimana biayanya? Beban operasional kayak grafik pokok penjualan loh Pak. Revenue-nya apa? 0. Kamu harus uji coba. Jadi semua biaya harga pokok penjualan,
biaya diperlukan untuk mengantarkan barang konsumen, itu masuk ke harga pulih dari mesin. Ya. Contoh ya. Nah, bagaimana kalau aset itu dibangun sendiri? Nah, kos termasuk seperti bahan baku, ya, langsung, dengan direct labor, ya. Ya. Udah overhead itu yang dihandle itu bisa diperlakukan treatment dengan 2 cara. Itu pertama ya, itu diasumsikan tidak ada overhead untuk biaya proyek pembangunan gedung itu, karena dianggap nggak ada gedung kan tak keluar, berarti nggak dibebankan ke gedung yang dibangun itu. Yang kedua dibebankan berdasarkan yang kedua semua beban overhead terjadi karena membangun gedung itu, maka dibebankan kepada gedung itu, harga pulih gedung. Ya. Lalu juga perusahaan juga menggunakan metode kedua ini, ya, itu extensively, ya. Itu. Nah, ini cost aset yang diperoleh itu. Jadi cost aset itu mulai dari utilisasi, ini cost aset dibangun sendiri ya, ya. Interest cost during construction, ya. Jadi ada 3 pendapat nih tentang bunga yang terjadi selama masa konstruksi. Pertama, tidak dikapitalisasi. Ya. Yang kedua, dikapitalisasi. Actual cost yang seluruh biaya-biaya bunga itu yang terjadi masa konstruksi itu dikapitalisasi. Yang selama ini selama masa konstruksi, actual cost yang terjadi selama masa konstruksi dikapitalisasi. Ini yang 3, kapitalisasi seluruh cost of fund. Jadi ini akan dekat kapitalisasi. Kalau IFRS menyarankan kapitalisasi itu interest dengan modifikasi, itu dikapitalisasi dengan modifikasi. Ini konsisten dengan historical cost. Ya. Jadi ada 3 pertimbangan dalam kapitalisasi itu. Pertama, apakah aset yang akan menerima kapitalisasi itu betul-betul memenuhi kualifikasi sebagai aset sesuai definisi aset. Kalau enggak usah kapitalisasi itu. Ya, aset kita bangun sendiri, tapi aset itu dibangun nanti butuh orang lain. Nah, kan bukan aset perusahaan. Ya. Dibangun untuk orang lain, berarti barang dagang tuh ya, barang dagang. Ya. Itu kita dapat fee. Nah, itu barang dagang jasa konstruksi gitu. Jadi kalau itu akan digunakan bagi aset perusahaan itu baru bisa kapitalisasi. Yang kedua, produk kapitalisasinya. Apa produk kapitalisasinya? Kita menghitung produk kapitalisasi. Ya. Misalnya keluarkan uang 100.000, kapitalisasi produk kapan? Ya. Dan jumlah yang kapitalisasi. 3 itu penting ya. Ya. Jadi kalau dia kualifikasi aset tadi itu menyarankan produk substansial, produk substansial lah untuk mendapatkan aset itu, saya siap untuk digunakan. Ya. Bagaimana kita mulai dari awal bangun sampai diperoleh sebagai aset perusahaan dan siap digunakan. Ya. Ada jenis aset under construction untuk dipakai sendiri di perusahaan.
Yang kedua, aset yang akan cenderung untuk dijual atau dileasingkan kepada pihak ketiga. Dua jenis ya. Kalau yang kedua itu kan seperti, kalau kedua ini berarti aset itu sebagai barang dagang. Bangun sendiri itu nanti biaya produksi dia, produksi. Ya. Sekarang kapitalisasi periode dimulai, kapitalisasi itu dimulai, kapitalisasi bunga ya, dimulai ketika pengeluaran aset itu telah terjadi. Ya. Yang kedua, aktivitas untuk persiapan aset untuk digunakan dan dijual itu masih dalam progres, masih dalam masa penyelesaian. Ya. Tapi kalau sudah selesai, ya nggak kapitalisasi lagi. Pak, ini kita berutang ingin bangun gedung ini. Kita untuk bangun gedung ini berutang 1 miliar. Ya, lagi dibangun nih. Kapan bunga yang telah terjadi masing-masing itu dikapitalisasi? Kalau dikapitalisasi kapan? Ya sejak mulai dibangun sampai selesai. Ya, sejak itu digunakan. Kalau digunakan, jangan kapitalisasi lagi bunga sebagai expense. Kalau bunga dikapitalisasi kan sebagai cost perolehan dari gedung itu. Ya. Interest cost itu telah terjadi. Ya. Jadi akhir tahun ketika berakhir, jadi aset itu substansi telah selesai dan siap digunakan. Saat itu interest bunga tidak dikapitalisasi lagi, stop periode kapitalisasi, stop itu. Ya. Berapa jumlah kapitalisasi itu? Jumlah sama dengan actual interest cost yang terjadi. Ya. Nanti ada affordable interest, berapa bunga dihindari. Jumlah interest cost selama periode di mana perusahaan secara teorikal bisa menghindari jika proyek itu nggak dibangun. Berapa? Itulah yang sebagai kapitalisasi bunganya, affordable interest itu. Bisa contoh ini, ya. Total bunga terjadi setahun itu 100.000. Kalau nggak ada proyek, bunga cuma 70.000. Berarti 30.000 yang dikapitalisasi bunga selama periode pembangunan proyek itu. Yang affordable interest kan 30.000. Itu affordable interest ya. Yang ketiga, berapa jumlah yang harus dikapitalisasi itu, kita harus menghitung weighted average accumulated expenditure. Kata timbang pengeluaran itu. Timbang itu menggunakan masa periode di mana pengeluaran itu dikeluarkan. Misalnya dikeluarkan 100.000 selama 3 bulan digunakan untuk membangun proyek itu. Berarti itu average-nya 3/12. Ada timbang 3/12. Ya 3 bulan. Bulan keempat, awal bulan keempat, kurang lagi uang 5 juta. Itu seperti itu. Atau 300 juta gitu. Dan lagi periodenya. Weighted average-nya 300 juta itu berapa? Kalau digunakan selama 6 bulan, digunakan uang untuk membangun proyek, berarti 6/12. Itu weighted average accumulated expenditure. Nah, ini contoh ya. Contoh ini. Misalnya, Hadrian Group memutuskan untuk bangun gudangnya, bangun sendiri sih, dikelola sendiri aja. Bisa beli gudang jadi di kompleks industri, kita bangun sendiri aja. Kemudian diperkirakan untuk bangun itu butuh waktu 13 bulan untuk menyelesaikan. Itu dimulai 2019. Berapa? 17 bulan ya. Berarti 17 bulan berapa? Setahun, 5 bulan. Nah, perusahaan membuat pembayaran sebagai berikut. Kalau kontraktor 2019 kan ada termin pembayaran. Termin pertama 140.000, tanggal 1 Maret keluar uang. Termin kedua 1 Juli 80.000. Dan termin ketiga 1 November 360.000. Ya. Jadi selesai tahun depan kan dia 17 bulan. Ini tahun pertama nih. Lebih setahun kan itu. Nah, bagaimana kita menghitung weighted average accumulated expenditure? Ya, ketimbang pengeluarannya berapa?
bisa dikeluarkan 240, 1 Maret, 1 Juli 480, 1 November 360, dibagi total sekitar 80.000. Itu uang dikeluarkan selama tahun 2019. Tapi untuk dasar perhitungan bunga masa instruksi, bukan angka itu digunakan, ya. Itu kita hitung dulu berapa tertimbangnya. Misal 240, 1 Maret ya. 240 itu digunakan selama dari 1 Maret sampai 1 Juli. Jadi 30 Juli ya, 30 Juni lah. Habis duitnya, ya. Itu digunakan kantor terakhir duit Pak untuk membangun ini. Termin kedua, lagi 40.000 sampai akhir Oktober habis, ya. Habis lagi. Itu ya. Jadi ya, jumlah jadi sekitar 80. Tertimbangnya berapa lama dana itu digunakan sampai pengeluaran berikutnya. 1 Maret sampai 1 Juli kan 10 bulan. April, Mei, Juni, Juli, ya. Itu juga hitung. Maret, April, Mei, Juni. Juni 4 bulan ya. 4 bulan. Oh 10 bulan di sini. Ya 10 bulan di sini. Juli ke November apa? Oh sorry 1 Maret sampai akhir tahun sorry. 1 Maret sampai akhir tahun. 1 Maret akhir tahun. Sorry. Kan dikeluarkan sampai akhir tahun kan termasuk pengeluaran. Di 1 Maret sampai akhir tahun, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember. 10 bulan ya. Sorry bukan 1 Maret sampai 1 Juli. Ini bukan menghitung bunga nih. Ini tertimbang pengeluaran. Kemudian yang 480 itu dikeluarkan 480 sampai akhir tahun. 1 Juli sampai Desember itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan tertimbangnya utilisasi periodenya 6/12. Ini utilisasi periodenya tertimbang nih. Berapa periode utilisasinya? 10 bulan. 1 Maret, 1 Juli 6 bulan, 1 Juli sampai 31 Desember. Bukan Januari sampai 1 Juli ya. 1 November sampai Desember 2/12, 2 bulan. Tapi kalau 31 Desember, utilisasi 0 itu. Kalau 31 Desember ke 31 Desember 0. Ini utilisasi periodenya 0. Kalau 0, berarti weighted average akumulatif expenditure-nya 0 juga. Karena belum nggak ada dikenakan bunga, masih 0. Nah, di 240 itu yang dikenakan bunga berapa? Bukan pokok akan dikenakan bunga nanti, itu 200.000 tertimbang. Jumlahkan, di 500.000. 500.000 itu akan tertimbang ekspeditur yang dikalikan dengan bunga. Ya. Misalnya bunganya, ya, bunga itu ada kalau bunga pinjam 1, berarti per tahun berapa? Dari jumlah yang tertimbang itu, ya, itu. Wah, apa makan? Belum. Berapa tahun Bang? Hah? Berapa tahun Bang? Hah? Oh, berapa tahun? Berapa gitu itu? Gitu dagingnya. Itu ya. Jadi contoh misalnya hitung bunga itu. Misalnya contoh ya. Misal dalam perhitungan komputasi rate, weighted average interest rate dihitung. Misal debt lebih besar dari jumlah yang terjadi khusus untuk membiayai konstruksi itu. Misal pokok utang itu ya. Dia punya 3 jenis utang. Utang pertama, kedua, ketiga. Total pokoknya. Bunga masing-masing jenis utang itu kita totalkan. Ya. Maka dapat effective rate. Ini kita rate effective rate. Effective rate itu digunakan untuk menghitung tingkat bunga yang akan dikapitalisasi itu. Effective rate itulah sama dengan bunga efektif itu. Effective rate itulah total bunga bagi total pokok. Ya. Dapat 8,25%, bukan 12% tambah 9% tambah 9% bagi 3, nggak bisa, harus tertimbang juga ini. Ya. 8,25% ya. Nanti 8,2% itu ya dikalikan dengan ini mana? 500.000 ya. Itu ngitung jumlah
apa yang kapitalisasi lah 8,2% yang kita seret kali dengan weighted average tertimbang ini, kali 500.000. Kalau sumber dananya tiga jenis pinjaman ini, ya. Gitu. Itu maksudnya. Nah, ini contoh komprehensif ya, lebih lengkap contohnya. Bisa 1 November ya, 2018. Perusahaan ini menangani kontrak dengan Paver Construction. Itu bangun gedung dia. Dia bangun gedung, udah kontrakan ke developernya. 1,4 juta. Di atas tanah yang seharga 100.000. Ya. Kalau di Indonesia, malah lebih mahal harga tanah daripada bangun gedungnya. Indonesia sekarang ini ya mahal tanahnya kan daripada gedungnya ya. Kalau ini malah murah tanahnya daripada gedungnya ya. Misal kalau per meter gedung itu 4 juta, tanah per meter sekarang 6 juta kan ya, lebih mahal tanah pada gedung. Kalau zaman dulu tanah lebih murah pada gedung ya. Zaman saya 80-an itu tanah di mana pada gedung. Ya. Gedung ini sini. Tanah ini gedung itu murah daripada tanah. Ya. Ini tergantung di setiap daerah ya. Di Jakarta, aduh, gila-gilaan tanah. Ya. Kalau dia bangun satu lantai berarti per meternya itu lebih mahal pada itu. Lebih murah pada harga tanahnya per meter. Ini pengeluaran yang dikeluarkan, yang diberikan kepada developer. Ada 3 kali pengeluaran ya. 1 Januari, 1 Maret, 1 Mei, 1 Desember. Totalnya 1.500, kan kontrak 1.500. 1,4 gedung tambah 100.000 tanah. Ya. Dan dimulai tahun berapa? Dimulai 1 Januari 2019 ya. 2019. Kontrak kan 1 November 2018. Kerja dimulai tahun 2019 ya. Ini. Jadi di pembayarannya selama tahun 2019 ya. Nah, untuk bangun gedung itu ya, dia memiliki ada 3 jenis hutang. Pertama, hutang yang wholesale 3 tahun itu langsung untuk membayar tanah dan bangunan langsung ya. Nah, itu 390.000. Udah ada lagi hutang lama. Hutang lama itu ada 2 jenis juga. Wholesale 5 tahun 10%, obligasi 10 tahun 12%. Ini masuk sini nilainya. Ini hutang lama. Mungkin tahun 2018 sebelumnya sudah ada. Kalau yang satu lagi ini tanggal 7 Desember muncul di awal tahun 2019. Ya. Sebelumnya nggak ada. Ini karena bangun gedung berhutang. Ya. Tapi hutang lama itu tertunda bayarnya karena ada pembangunan gedung itu. Maka dia bisa menghitung, pertama itu dulu tertimbang pengeluarannya. Pengeluaran ada 4 kali. 1 Januari, 1 Maret, 1 Mei, 1 Desember. Yang 4 kali ya. Ya. Nah, kita itu berapa perlu dikapitalisasi? Kalau 1 Januari sampai 1 Desember 12 bulan, 12 tahun itu. Dikalikan dengan jumlah yang dikeluarkan. Jadi karena dia 1, 12 karena 12 bulan penuh. Makanya weighted average cumulative expenditure-nya tertimbang pengeluarannya lah 210 sama dengan pengeluaran yang dikeluarkan 1 Januari karena pas beredar selama 12 bulan, selama setahun umurnya. 300.000. Nah, 1 Maret kan. 1 Maret berarti 1 Maret ke Desember itu tertimbangnya sudah kapitalisasi prodinya itu 10 bulan. Mari nggak masuk April, Mei, Juni sampai Desember 10 bulan. Kalau tertimbang akumulasinya pengeluarannya lah 10 per 12 kali 300.000.
itu 50. Mei itu pengeluaran 540.000. Tapi kapitalisasi periodenya 1 Mei sampai 1 Desember. Ya. Itu 8 bulan. 1 Mei sampai Desember, 8 bulan. Ya. Ini kan 1 Mei, itunya nggak dihitung. Mei dihitung 1 Mei. Mei, Juni, Juli, sampai Desember, 8 bulan. Jadi tertimbang pengeluarannya lah 8/12 kali 5/40. Ya. Nah, kemudian kalau yang Desember, 0 itu timbang, karena kan belum kena bunga ini. Ya, jumlahin. Di 820. Jadi pengeluaran 1.500.000 itu, dalam rangka untuk perhitungan bunga berjalan, pokoknya kan digunakan untuk menghitung bunga hanya 820. Kenapa dia masing-masing nggak penuh setahun, tapi kalau 1.500 langsung dikeluarkan awal tahun, maka ternyata timbangnya pasti 1.500, 1,5 juta. Tapi karena berbeda dikeluarkan, sehingga outstanding itu beda-beda kan. Kalau 1 Januari, outstandingnya 12 bulan. Maret 10 bulan. Itu kalkulasi periode terkait dengan outstanding lamanya beredar itu. Karena itu sampai ketemu berapa lama. Ya. Lama dikeluarkan, sejak dikeluarkan sampai kita berapa lama itu. Itu kapitalisasi periodenya. 850 ya. Yang itu. Nah sekarang 850 kan 850 nih. Sudah 820 ya. 820 itu ya. Sumber dari mana? Nah sumber pengeluaran itu pertama dari utang yang baru dulu. Utang baru kan 750 ya. Nah, itu ya. Dari utang baru. Sisanya ya. Sisanya 750 dikurang 820 itu 70.000 sisanya. Itu dari utang lama. Jadi kalau untuk menghitung affordable interest ya, yang bisa dihindari kalau proyeknya nggak ada. Kalau utang yang baru 50 itu dari bunga utang baru itu 15% ya, 15%. Utang baru ya. Nah, ini 15%. Nih. Ya. Urusan. Kalau utang lama, berapa bunganya? Jadi bunga efektif rate-nya. Itu disebutnya kapitalisasi rate. Jadi bunga untuk utang yang pertama wesel 5 atau 10%, berapa bunga setahun 2019 itu? Kan penuh setahun. Karena 2 tahun dia sudah ada juga utang. Utang kedua, bond payable 10 tahun, 12% itu 600.000 pokoknya. Bunga itu 72%, 12.000 kali 12% kali 16.000, dapat 70.000. Total bunga dibagi total pokok, dapatlah kapitalisasi rate-nya. Sehingga istilah itu digunakan untuk menghitung affordable interest. Nggak bisa dihindari, ini 11% di sini. Kalau 10%, 0,04 masuknya sini. Kapitalisasi rate-nya. Sehingga diperoleh untuk affordable interest untuk yang utang yang lama, selama ada 2 dirata-ratakan efektif rate-nya. 7.725 sehingga affordable-nya 120.228. Ya. Nah, kita sekarang hitung berapa itu actual interest cost-nya. Bunga sungguh itu jadi setahun itu berapa? Misal utang yang pertama, yang baru, kan dibuat untuk membangun proyek gedung itu kan, gedung. Itu 50% bunganya, kali 50. Itu bunga 112%, 500. 112.500. Utang kedua bunga berapa setahun itu? 550 kali 10%, 55.000. Utang kedua itu 16.000 nominal kali bunga 12%. Ya. Dapat 70.000. Ini ingat kalau kenapa penuh dihitung setahun? Karena umur setahun. Kecuali construction notes itu utang baru itu baru diterima uangnya 1 Februari. Nah, berarti 0,15% dikali 11/12. Ya. Atau baru keluarkan 1 Juni. Berarti 7 bulan tuh. 750.000 kali 0,15 kali 7/12. Hati-hati situ ya. Nah, soalnya bisa tricky ya. Jadi memandang itu ya.
Sehingga diperoleh total interest 239 total bunga selama setahun itu. Affordable bisa dihindari kan 120 ini affordable interest adalah bunga yang muncul karena ada project itu. Kalau nggak ada project nggak ada bunga ini. Ya, contohnya 70.000 ini utang lama itu dia bisa dibayar pokoknya, tapi kan ada project ini ditunda dulu pembayaran pokoknya. Uang yang tersedia 70.000 tadi untuk bayar utang lama ditunda, sehingga pokok yang ditunda itu bunga dibebankan kepada project ini. Kalau 70.000 dikali bunga efektif interestnya dapat 7.078. Kalau bunga semuanya ya 239.500. Nah, ini dikurang total interest sehingga jurnalnya ini jurnalnya. Kalau jurnal saat dikeluarkan BBA itu ya, land building practice. Itu aja. Kalau bulan pertama kan sejurnal itu bertanah dia. Kedua kan gedung aja. Dapat kali pembayaran. Dan kalau untuk yang ini ada 4, 1, 2, 3, 4. 4 itu kemudian ada kapitalisasi ini akhir tahun nih, 31 Desember. Ya. Kalau di terakhir itu dibayar 1 November, berarti 31 Desember bikin lagi jurnal ini saja nih, nomor 2 ini. Ini kebetulan cicilan pembayaran keempat itu 31 Desember. Dia ada di jurnal, satu jurnal untuk pengeluaran, satu jurnal untuk mengakui adanya kapitalisasi interest ya, interest. Sebentar ya, halo, Assalamualaikum, Bu Iwi. Apa tuh, saya lagi ngajar, Bu. Lagi ngajar. Walah. Oh, Ibu nggak diumumkan ke mahasiswa? Hah? Oh itu. Oh enggak, dia mata kuliahnya apa? Mata kuliah apa ya, Ibu itu? Apa pengantar akuntansi? Kalau pengantar akuntansi apa? Kalau pengantar akuntansi, oke, masuk akuntansi juga harusnya. Masuk akuntansi juga, saya lupa. Ah, iya, aduh. Ini harusnya besok ini gini Bu Wi, kalau dia ngajar teori akuntansi, masa teori akuntansi kan situ saya lupa juga yang itu. Ya. Waduh. Iya, makanya urusan tamu itu bukan kuliah umum, Mbak. Itu kuliah chapter ada di buku itu. Di mata kuliah jelas. Dia mau kisah mata kuliah apa dia ajarkan ini? Enggak, mata kuliahnya apa? Enggak ada. Walah. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Ayo, kirim itunya. Iya, 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 iya. Halo, halo Mas. Aduh ini. Halo, ini ada kuliah dosen tamu ya dari Dari stop presentasi dulu ya. Halo, buka ini sebentar apa? Iya, Pak. Ini kan Iya, ada kuliah dosen tamu ya. Pak Muklis ya. Pak Muklis itu dosen tamu kok dosen masuk kita dikerahkan. Sebentar loh. Ya, sebentar. Sebentar. Halo Bu Iwi, ini kan kuliah dosen tamu Pak Muklis, berarti ini yang Malaysia UTM ya? UTM. Oh ya ya ya. Aduh ya 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 ya, oke. Kirim lagi saya, kirim link saya. Ya. Ya. Pak itu sebentar ya. Saya kirim ada link ini saya kirim link ke grup ya, grup apa? Sebentar. Grup ini. Grup mana nih? Grup ini grupnya apa nih? Oke, satu ya.
Jadi Mbak, coba lihat di grup ada screen link. Jadi hari ini ada kuliah kita dengan UTM. Mengajar Pak Muklis. Ya. Nah, pesertanya mahasiswanya IBS sama mahasiswa UTM. Nah, kebetulan nih mahasiswa belum ada peserta. Jadi kalian masuk ke situ ya. Ini saya stop dulu. Masuk itu wajib absen tuh ya. Jadi nanti saya cek satu yang mana masuk situ. Jadi saya silakan. Udah dilihat di grupnya dah. Udah lihat grupnya. Baik, Pak. Di grup ada itu. Udah, Pak. Saya masuk ke itu ke kerjasama kuliah antara IBS sama UTM ya. Ya. Siap, Pak. Langsung dia aku join situ ya, join situ. Ini kita stop aja ya. Nanti saya isi absen sendiri deh. Saya nggak absen hadir semua ya. Ya. Baik, Pak. Ya, tolong pindah ke situ, pindah ke situ. Saya nanti ada di situ, saya nanti ada di situ. Ya, oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya nanti ada di situ tuh.